Apa yang terjadi sama anak saya, Dok? Saya juga baru mau cek kondisinya Raya. Kenapa saturasinya bisa melemah seperti ini, Pak? Tolong lakukan yang terbaik, Dok. Saya mohon. Pasti, Pak. Kamu bukan yang tadi di toilet ya? Raya. Om, Raya kenapa, Om? Raya, Maura? Ngapain di sini? Mau? Jelasin sama gue, lo ngapain di sini? Hah? Gue gak ngapa-ngapain. Ikut gue. Ayo, lo jelasin sama gue, lo ngapain di sini? Suster, tolong dicek-cek lagi ya semuanya ya. Iya, Dok. Jason, please, lepasin. Lo bisa lepasin gue, kasih Jason. Ih, Lo masih harus jelasin sama gue ya? ya udah. Tapi lepasin gue, Jason. Ih. Itu Maura bukan sih? Mirip banget sama Maura. Jangan-jangan itu dia ya? Tapi enggak sih, nggak mungkin dia kesini. Buat apa dia kesini? Jason, let me go. Ih, Lo ngapain ke ruang ICU Raya? Hah? gue gak ngelakuin apa-apa, Jason. You sure about that? Gue barusan denger ya, code blue dari ruangan ICU Raya. Dan malah ada lo di dalam. Maksudnya apa coba? Jason, lo gak bisa sembarangan nyalain gue kayak gitu. Cause I didn't do anything. Mau? Gue nggak tahu ya, lo bisa dipercaya atau enggak. Tapi kalau sampai Raya kenapa-napa, dan lo adalah penyebabnya, gue bakal pastiin lo harus tanggung jawab ya. Do you hear me? Hei, kamu yang sabar ya. Aku yakin kok Raya bakalan sembuh. Tadi kan dokter udah bilang dokter akan melakukan segala cara buat sembuhin Raya. Kamu harus percaya kalau Allah bakal sembuhin Raya. aku gak sanggup aja kalau kehilangan Raya. Aku ngerti. Tapi anak kamu tuh kuat kok. Aku yakin Raya kuat. Kamu pasti bisa peluk Raya dan lihat senyuman Raya lagi. Kamu dari mana aja? Sebelum udah sempat tegur kamu, karena kamu gak becus kerawat Raya. Sampai aku mau ngajuin hak asuh atas Raya. Sekarang kelakuan kamu malah kayak gini. Bukan yang ngerawat Raya, bukan yang ngeliat kondisi Raya, tapi malah jalan berdua sama Firman. Kamu tahu gak? Kalau sekarang keadaan Raya tuh lagi kritis. Saturasi napas dan tekanan jantungnya melemah. Astagfirullahaladzim. Anda juga sama aja. Kalau Anda peduli sama Nabila, Anda juga harus peduli sama anak-anak saya. Jangan cuma Anda bisa merhatiin kondisi Nabila, tapi Anda nggak peduli sama kondisi Raya. Terakhir aku lihat Raya dari balik kaca partisi. Saat itu kondisi Raya masih stabil. Bahkan sebelum aku pergi sama Nabila, ada Maura juga yang sedang menjenguk Raya. Tapi di mana ya sekarang Maura? Kenapa dia nggak kelihatan ya?
Kita langsung ke Jakarta ya Pak, ke Lavantera Apartemen di Permata Hijau. Baik, Mbak. How do you feel, Raya? Pasti rasanya setengah mati kan? Nggak sadar diri di ruang ICU kayak gini. Suster, maaf, tapi saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya juga nggak tahu kenapa kondisi Raya jadi drop kayak gini. Suster, tolong dicek ya, Sus. Gue gak bersalah. Gue emang pengen ngelakuin sesuatu ke Raya. Tapi semua itu belum sempet gue lakuin. Karena mendadak kondisi Raya drop. Harusnya Jason gak nyudutin gue. Apalagi sampai nyuruh gue tanggung jawab atas kondisinya Raya. Karena bukan gue yang ngelakuin itu semua ke Raya. Jodoh masih sama mereka. Bisa aja Mas Firman sama Nabila punya kepentingan yang harus mereka lakuin. Sampai mereka nggak tahu sekarang Raya mendadak drop. Jangan salahin mereka. Aku gak mendengar alasan apapun. Karena mereka udah terbukti lalai dan gak peduli sama kondisi Raya. Gimana pun juga Nabila itu bundanya Raya. Aku yakin Nabila juga nggak mau dan sakit hati ngeliat anaknya sakit kayak gini. Aku tahu, bukan aku seorang ibu. Nabila, kenapa kamu bohong ke kamu? Kamu gak bisa menghargai Wilda yang udah pengertian banget sama kamu. Kenapa kamu buang muka kamu? Cukup, Arga. Kondisi Raya sedang kritis. Harusnya kita semua yang ada di sini saling mendoakan agar Raya cepat sembuh. Bukan saling menuduh satu sama lain. Apalagi menuduh Nabila dan menuduh saya tidak peduli terhadap Raya. Suster, siapkan defibrilator. Baik dok.